Perkenalkan, nama saya Aidil Setiawan dengan NIM 0543789. Mata kuliah basis data. Saya di sini akan membuat tugas 1, yakni ada contoh kasus pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen, dan setiap dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Dan tugasnya ini adalah membuat ERD atau Entity Relationship Diagram dengan langkah-langkah sesuai apa yang telah dijelaskan di buku modul ya. Pertama-tama kita akan melakukan identifikasi. Yang pertama yaitu analisis dari kasus yang telah disebutkan tadi. Yang tugas pertama ini yaitu mahasiswa mengambil mata kuliah yang telah ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah. Setiap mata kuliah diajar oleh satu dosen, dan setiap dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah. Oke, kita akan identifikasi dari entitasnya. Entitas pertama yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Dan atribut yang akan kita tambahkan nantinya, mahasiswa yang terdiri dari atributnya ada NIM, nama mahasiswa, alamat, program studi, dan semester berapa dia akan mengambil mata kuliah yang akan diajarkan nanti. Dan entitas dosen berupa atribut yang berisi ID dari dosen tersebut, nama dosen, dan jabatan. Selanjutnya entitas ketiga yaitu mata kuliah. Ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan ID dari mata kuliah tersebut. Oke, kita akan membuat ERD. Ini kan banyak simbol, jadi untuk simbol entitas kita menggunakan simbol kotak seperti ini. Misalnya di sini kita pakai, dimulai dari dosen dulu, misalnya di sini dosen. Ada dosen, ID dari dosen tersebut, lalu kita tambahkan atributnya. Atribut kita memakai simbol ini ya, simbol ini nih. Ini untuk simbol atributnya, misalnya ID dari dosen, terus nama dosennya, nama dosen, jabatannya, dan jangan lupa kita tambahkan penghubung atau kredensial yang menghubungkan antar dari entitas ini ke atribut yang telah kita tambahkan. Ini bisa kita tarik. Oke. Tambahkan satu persatu dari entitas ke
atribut masing-masing. Terus kita tambahkan mata kuliah. Mata kuliah kita pakai simbol kotak seperti ini, persegi panjang ya. Mata kuliah. Ada kode mata kuliah. Ini kredensial mata kuliah, terus tambahkan atributnya. Ini atribut dari mata kuliah, diantaranya kode mata kuliah, adanya nama mata kuliah, jumlah SKS, biar lebih rapi. Oke. Jangan tak lupa kita untuk menambahkan penghubung atau kredensial untuk menghubungkan dari entitas mata kuliah ini ke atributnya, ke atribut masing-masing. Oke, kalau seperti ini kita tinggal tarik dan rapikan. Selanjutnya kita tambahkan KRS-nya. Kita pakai simbol ini sebagai relationship atau relasinya untuk menghubungkan dari satu entitas ke entitas yang lainnya. KRS. Dan jangan lupa kita tambahkan atribut. Ada name, kode mata kuliah, di semester yang kita ambil. Tahun berapa kita ngambil atau ini KRS ini. Jangan lupa untuk menambahkan
penghubung ke atributnya. Entitas yang ketiga kita tambahkan mahasiswa dengan simbol persegi panjang ini, persegi 4 maksudnya, 4 persegi panjang. Persegi panjang ini mahasiswa entitas. Sebagai entitasnya jangan lupa untuk menambahkan atribut di dalam mahasiswa, di dalam entitasnya. Name, nama mahasiswa, alamat, dan prodi, program studinya. Oh ya maaf, saya tadi belum menyebutkan prodi yang saya ambil ini. Saya mengambil prodi di sistem informasi. Oke, kita rapiin terlebih dahulu. Ini kayaknya kekecilan ya, biar terbaca. Alamat prodi. Seperti biasa, jangan lupa menambahkan penghubungnya. Dari entitas ke atribut masing-masing. Lalu kita tambahkan kredensialnya untuk menghubungkan dari oh ya, yang relationship yang saya maksud tadi. Jadi relationship ini berguna untuk menghubungkan dari satu entitas ke entitas yang lainnya, atau dari entitas ke, maaf saya ulangi, maksudnya relationship ini kita gunakan sebagai penghubung dari entitas satu ke entitas yang lainnya. Nah, kredensial ini untuk menghubungkan dari satu entitas ke entitas yang lain atau ke relationship.
Contohnya KRS yang telah kita tambahkan ini. Terrapikan terlebih dahulu. Oke, lebih kurang beginilah ERD yang telah saya buat. Yang dimana satu dosen, saya lihat dulu apakah benar. Oke, jadi diagram di sini telah saya buat. Ini adalah ERD atau Entity Relationship Diagram atau disingkat dengan ERD. Ini yang telah saya buat, yang dimana setiap dosen ini ya, setiap satu orang dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah, dan setiap mata kuliah di sini diajar oleh satu dosen. Dan setiap dosen dan setiap mahasiswa dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah. Ini ya, dari mahasiswa ini ke KRS untuk registrasinya. Registrasi untuk kode mata kuliah, NIM dan lain-lain. Terus masuk ke mata kuliah, masukkan kodenya, berapa SKS dan nama mata kuliah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan diagram yang telah saya buat. Jadi kesimpulannya dari analisis ini yang telah saya buat tersebut, yang pertama, mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Oh ya, ini belum saya tandain ya. Oke, kita tandain untuk yang di mahasiswanya, kita tandain 1. Kita tambahkan teks terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menambahkan kredensial dari setiap entitas yang telah saya buat. Pertama, saya akan menambahkan dari dosen ke mata kuliah. Jadi dari dosen ini kita beri 1 banding N. Ini 1 banding N. Jadi maksudnya setiap mata kuliah yang hanya dapat diajar oleh satu dosen.
Selanjutnya untuk mahasiswa ya, dari mahasiswa ke KRS yang akan diambil. N1. Jadi maksudnya mahasiswa dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah, lebih banyak ke ini ya, dari KRS ini. Kemudian saya ulangi untuk mahasiswa saya akan menambahkan kredensial ini. Kredensial ini berfungsi untuk menghubungkan dari satu entitas ke entitas yang lainnya. Ini ya, yang garis ini juga ini. Kita akan contoh ini dari dosen, dari entitas dosen ke entitas mata kuliah. Jadi maksudnya setiap mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen, one to many. Selanjutnya untuk bagian di mahasiswa yang ini, untuk mahasiswa kita beri banyak ke banyak. Jadi kita ketik M banding 0. Maksudnya M banding N. Jadi mahasiswa itu dapat mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah dapat diambil banyak mahasiswa. Relasi ini bersifat many to many sehingga diperlukan entitas hubungan KRS sebagai penghubungnya. Dari KRS ke mata kuliah kita tambahkan juga untuk kuliah 1, berarti ini satu mata kuliah ke banyak, jadi 1 dibanding N. Kita buat di sini 1 N. Selesai. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait ERD yang telah saya buat. Jadi kesimpulan yang telah saya buat, dengan entitas atribut, relasi, dan kredensial, maka dapat dibangun dengan sebuah ERD atau Entity Relationship Diagram yang menggambarkan aliran data akademik secara jelas dan terstruktur. ERD ini menjadi dasar penting dalam perancangan basis data yang konsisten, efisien, dan mudah dikembangkan. Kemudian untuk secara keseluruhannya, pembuatan ERD ini dapat membantu memahami struktur data lebih baik lagi, hubungan antar entitas, dan menjadi fondasi dalam membangun sistem informasi akademik yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja penjelasan yang saya buat pada tugas 1 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.